Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai detik ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk terus membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang akan kita bacakan pada hari ini menjadi sebuah pengingat bagi yang lalai dan penyemangat untuk kita agar terus bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bab sebelumnya, masih di bab birrul walidain wasilatil arham. Sudah sampai ke hadis 333. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kanat tahti imra'ah wa kuntu uhibbuha wa kana Umar yakrahuha faqala li talliqha fa abaitu fa ata Umar radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talliqha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya dan bapaknya. Beliau berkata, aku pernah memiliki seorang istri yang aku sangat mencintainya. Tetapi Umar, bapakku, tidak menyukainya. Maka ayahku berkata, ceraikan dia. Tapi aku menolak. Maka Umar radhiyallahu anhu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadiannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, dua-duanya datang ya, Umar dan anaknya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kejadiannya, maka Nabi mengatakan, talliqha. Ceraikan. Ya. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Baik. Hadisnya tidak ada yang gharib ya, jelas. Abdullah bin Umar punya istri dan sangat beliau cintai. Tapi Umar, ayahnya tidak menyukainya. Maka sang ayah menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Tapi Abdullah bin Umar karena sangat mencintai istrinya tersebut, dia enggak menolak permintaan ayahnya. Dan Umar radhiyallahu anhu tidak memukulnya ya. Tidak memukulnya. Tidak menyiksanya, tidak. Ayo kita datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya sebagai bentuk ketaatan kepada Umar.
Taib. Maka sebuah pertanyaan tentunya, apakah boleh seorang ayah memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya secara mutlak? Ya, Kak Ibnu, apakah ini menjadi sebuah hal yang harus ditaati 100%? Maka jawabannya adalah tentu tidak. Karena kejadian yang sama terjadi pada masa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Seorang anak punya istri mengadukan ke Imam Ahmad bahwa dia disuruh ayahnya untuk menceraikan istrinya. Maka Imam Ahmad mengatakan, jangan diceraikan. Kemudian orang tersebut mengatakan, dulu Umar melakukan hal yang sama. Ya. Tapi Imam Ahmad tetap tidak menyarankan orang tersebut untuk menceraikan istrinya. Maka harus ada dhabit di sini. Harus ada hal yang menjadi pertimbangan kenapa seorang anak harus menuruti perkataan ayahnya. Dalam hadis ini tentu Umar bukan orang biasa, orang kedua, peninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Umar tidak akan menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya karena sesuatu yang sepele, karena sesuatu yang mungkin bisa dianggap ringan gitu. Tapi Umar dengan kecerdasannya, dengan semangatnya, dengan keimanannya menginginkan anaknya untuk tidak terus bersama istrinya. Pasti ada sesuatu yang akan merusak agama anaknya. Ya. Dan kita tahu siapa Umar. Umar itu selain memiliki julukan Al-Faruq, pembeda, beliau juga dikenal sebagai mulham. Ya. Mulham ini maksudnya ketika beliau memiliki sebuah pendapat, hal itu banyak selaras dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Umar bin Khattab itu sangat membenci khamar. Ya, sangat membenci khamar dan beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan hukum khamar. Ya. Allahumma bayyin, kan? Umar bin Khattab selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan khamar itu dengan sejelas-jelasnya. Walaupun pada prosesnya khamar itu diharamkan secara bertahap, tapi ujungnya adalah ketika Allah menurunkan innamal khamru wal maisir wal ansab, itu betul-betul sesuai dengan keinginan Umar. Ya. Jadi Umar bukan orang sembarangan menyuruh seenaknya untuk menceraikan istri anaknya. Contoh lain ketika perang Badar usai, kaum muslimin kala itu menang dan memiliki banyak tawanan. Betul. Kemudian Nabi SAW meminta pendapat para sahabat apa yang harus dilakukan oleh Nabi SAW terhadap tawanan tersebut. Pendapat Umar apa? Bunuh. Pendapat Abu Bakar apa? Fida, ditebus. Kalau yang nggak bisa nebus, suruh mereka mengajarkan anak-anak kaum muslimin membaca. Ya, akhirnya Nabi SAW lebih memilih pendapat Abu Bakar. Langsung turun ayat, maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ardh. Ayat itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh Umar. Sehingga kita jangan berpikir bahwa Umar ini dalam hadis ini menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya itu dengan alasan yang sepele. Ya. Kita harus yakin bahwa Umar itu ketika menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya karena ada sesuatu yang akan merusak anaknya. Ya. Dan mungkin kita ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam
lebih dulu melakukan itu kepada anaknya. Dari Palestina, Ibrahim menjumpai anaknya yang berada di Mekah. Masuk ke rumah, bertamu, yang menyambut istri anaknya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ya. Jika Ismail pulang, beritahu ia untuk apa? Mengganti palang pintunya. Itu sebuah kiasan bahwa Nabi Ibrahim memerintahkan anaknya Ismail alaihissalam untuk menceraikan istrinya. Ibrahim seorang nabi ulul azmi, sangat tahu bagaimana nanti istrinya ini akan membuat sengsara anaknya. Sehingga sebagai seorang ayah, dia harus tetap memiliki peran dalam membersamai anaknya dalam kehidupan rumah tangga. Ya, sehingga ketika orang tua atau dalam hal ini seorang ayah melihat sesuatu yang tidak beres pada menantu perempuannya, maka dia berhak memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Jadi seperti itu ya. Dan Ibnu Umar akhirnya menceraikan istrinya. Ya. Lalu apa hubungannya dengan bab birrul walidain? Tentu ada. Karena perceraian tadi itu diperintahkan oleh ayah, sehingga seorang anak harus berbakti kepada ayahnya. Apalagi ayahnya itu betul-betul orang yang paham agama, bijaksana, ketika membuat keputusan itu tidak sembarangan. Maka seorang anak harus patuh terhadap ayahnya. Ya. Tapi jika ayahnya adalah orang yang tidak paham agama, bahkan tidak ada ciri-ciri kesolehan dalam dirinya, tiba-tiba menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, maka hal itu perlu ditinjau kembali. Ya, seperti itu. Oke, itu saja mungkin ya, cukup karena hadisnya sangat jelas dan ini termasuk bentuk bakti seorang anak kepada ayahnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.